Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad wa ja'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah kita memenuhi kembali panggilan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban kita selaku hambanya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, melanjutkan ceramah kita yang semalam dengan judul membangun semangat partisipasi jamaah dalam kebaikan. Untuk merangkul dari pembicaraan kita semalam, setidaknya ada 4 hal yang memberikan semangat jamaah kita, bagaimana kita bisa menjalankan kebaikan, menjalankan keagamaan kita. Yang pertama terkait dengan konsep ta'awun, saling tolong menolong. Dengan adanya at-ta'awun ini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu bisa menumbuhkan semangat jamaah dalam menjalankan keagamaannya, sosial kehidupan masyarakat. Yang kedua, adanya amar ma'ruf nahi munkar. Dengan adanya konsep amar ma'ruf nahi munkar, semua kita wajib berpartisipasi dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar secara kolektif. Yang ketiga, adanya konsep ukhuwah, persaudaraan. Dengan menumbuhkan konsep rasa persaudaraan ini, semangat kita dalam membangun, dalam menjalankan ajaran agama kita ini itu saling kuat, menguatkan. Dan yang terakhir, asas kemanfaatan. Dalam hadis disebutkan khairun nas anfa'ulin nas, sebaik-baik manusia itu bermanfaat kepada manusia yang lainnya. 4 hal inilah yang memberikan semangat kita selaku jamaah dan selaku masyarakat, supaya kita tetap tumbuh dan bersemangat dalam menjalankan kebaikan-kebaikan hidup di dunia ini. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya untuk subuh kali ini kita akan mengupas sedikit tentang faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Apa saja faktor yang mempengaruhi sehingga kita, masyarakat kita, jamaah kita bisa berpartisipasi dalam hal kebaikan? Setidaknya ada 2. Yang pertama, faktor di dalam diri kita sendiri, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal di luar dari kita sendiri. Untuk yang pertama, faktor yang ada di dalam diri kita sendiri, internal. Yang pertama itu adalah tingginya pemahaman keagamaan kita. Artinya, semakin tinggi pemahaman ajaran agama kita, semakin tinggi pula partisipasi masyarakat, partisipasi jamaah dalam menjalankan kebaikan. Dari 4 hal yang sudah disebutkan, kalau kita memahami lebih baik konsep at-ta'awun, memahami konsep amar ma'ruf nahi munkar, memahami konsep persaudaraan dan asas manfaat itu kepada orang lain, insyaallah masyarakat kita, jamaah kita akan meninggi, akan tinggi partisipasinya. Jadi ini mempengaruhi pemahaman keagamaan kita dalam menjalankan ajaran agama. Oleh karena itu, kita terus tumbuhkan, belajar kita
Jadi belajar itu tidak hanya di kelas, di sekolah, tapi kita bisa belajar dari kehidupan ini. Kita bisa belajar dari masyarakat, jamaah yang ada di sekitar kita. Berikanlah pemahaman yang baik tentang ajaran agama ini, sehingga dalam menjalankan ajaran agamanya itu lebih baik dan lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Ini yang pertama, bagaimana tingkat pemahaman keagamaan kita sehingga kita bisa tumbuh partisipasi kita di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan dari apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan oleh agama kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu motivasi spiritual. Bagaimana niat dan tingkat keikhlasan kita dalam menjalankan ajaran agama ini. Niat itu setidaknya sepertiga dari aktivitas kehidupan kita. Aktivitas kehidupan kita itu tidak lepas dari 3 hal, termasuk di dalam menjalankan ajaran agama ini. Pertama, aktivitas hati kita. Harus kita jaga aktivitas hati. Yang kedua, aktivitas lisan kita. Yang ketiga, aktivitas anggota badan kita. Ibaratnya kita melakukan salat. Salat itu ada 3 komponen yang melakukan pekerjaan. Hati. Hati, apa yang dilakukan oleh hati? Yang dilakukan oleh hati itu niat. Yang kedua, lisan. Apa yang dilakukan oleh lisan kita ketika kita menjalankan ibadah salat misalnya? Kita tentu mengucapkan kalimat-kalimat, membaca surah Al-Fatihah dan seterusnya, membaca zikir dan seterusnya. Itu lisan yang terlibat dalam menjalankan aktivitas salat misalnya. Ini harus kita jaga. Yang ketiga, ada anggota badan yang kita gerakkan, ruku, sujud, i'tidal, kemudian berdiri dan seterusnya. Ini aktivitas. Nah, terkait dengan ikhlas dan niat dan ikhlas itu harus kita jaga betul, karena inilah yang menentukan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia ini. Jangan kita anggap remeh kebaikan sekecil apapun. Dalam hadis Nabi disebutkan, ittaqun narah walau bisyikit tamar. Takutlah kalian dengan api neraka meskipun itu sebutir kurma. Artinya, kalau sebutir kurma itu kita anggap sesuatu yang kecil, tapi jangan kita anggap remeh, karena sesuatu yang kecil itu bisa saja yang mengantarkan sesuatu yang lebih besar lagi. Dari hal yang kecil bisa menjadi sesuatu yang besar. Nah, Rasulullah SAW memberikan contoh sesuatu yang bisa kita sedekahkan, walau sekalipun itu sebiji kurma, itu bisa kita sedekahkan. Ada sahabat Nabi SAW bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau tidak memiliki sesuatu yang bisa diberikan sebagai bentuk sedekahnya? Maka Rasulullah SAW menjawab, al-kalimatu tayyibatu sadaqatun, bahwa kalimat yang baik, sikap yang baik, perhatian yang baik itu juga bagian daripada sedekah yang kita bisa partisipasikan di dalam masyarakat kita, di dalam jamaah kita. Oleh karena itu tidak hanya materi yang bisa kita berikan, tetapi perhatian, waktu dan seterusnya yang bisa kita berikan dan kita berikan kepada masyarakat kita, kita bisa berikan ke jamaah kita. Oleh karena itu jangan menganggap sepele kegiatan, sepele kebaikan sedikit pun yang kita lakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua, kita harus perbaiki niat dan keikhlasan kita. Yang ketiga adalah usia dan tahapan kehidupannya. Jamaah ini terbagi beberapa tahapan usia. Ada anak-anak. Anak-anak juga kita juga punya partisipasi dalam menghidupkan kegiatan keagamaan kita di masjid ini.
melalui kehadiran mereka, kegiatan TPA itu juga berpartisipasi dengan adanya semaraknya kehidupan keagamaan kita di masjid ini. Ada anak-anak, ada remaja. Remaja juga jangan kita sepelehkan, kita rangkul dia untuk berpartisipasi dalam menjalankan kebaikan, menghidupkan masjid kita ini. Ada pemuda kita yang bisa, pemuda itu generasi emas, generasi pelanjut dari orang tua itu sendiri. Oleh karena itu semuanya terlibat, semuanya harus dipanggil dalam berpartisipasi dalam hal kebaikan. Karena kebaikan itu tidak hanya pada usia tertentu, tetapi kebaikan itu bisa dilakukan semua golongan. Sehingga tahapan seperti inilah tahapan kehidupan mereka yang terbagi itu juga memberikan andil masing-masing dalam hal memberikan kebaikan-kebaikan yang ada di masyarakat, kebaikan-kebaikan yang ada di jamaah kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, kesibukan kita. Bahwa jamaah itu memiliki kesibukan masing-masing, memiliki pekerjaan masing-masing, sehingga kita harus memilah dan melihat aktivitas kebaikan apa saja yang bisa kita jalankan terkait dengan kesibukan jamaah. Oleh karena itu, kalau kegiatan-kegiatan itu memperhatikan tingkat pekerjaan, insya Allah jamaah kita tidak akan sepi dari kegiatan-kegiatan yang ada kita di masjid ini. Oleh karena itu, tidak hanya kegiatan itu tidak hanya dari segi remaja, anak-anak dan seterusnya, semuanya harus kita libatkan sehingga partisipasi dalam menjalankan kegiatan keagamaan kita di masjid ini terus meningkat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, faktor internal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin meningkatkan partisipasi masyarakat dan jamaah di dalam menjalankan kebaikan di dunia ini. Yang kedua, partisipasi secara eksternal yang ada di luar diri kita dan diri jamaah, yaitu adalah bagaimana lingkungan dan sistem kehidupan yang ada di masyarakat itu. Yang pertama, tentang kepemimpinan pengurus masjid. Pengurus masjid harus terbuka di dalam hal memprogramkan kegiatan-kegiatan keagamaan ini. Harus disampaikan kepada masyarakat, harus disampaikan ke jamaah, baik melalui lisan maupun melalui pengumuman-pengumuman, melalui grup-grup yang ada. Sampaikanlah, komunikasikanlah apa saja masjid ini yang akan kita lakukan. Jangan sampai hanya pengurus saja menjalankan kegiatan itu, tidak dilibatkan masyarakat, tidak dilibatkan jamaah. Karena jamaah itu tadi segmennya berbeda-beda, ada yang anak-anak, ada yang remaja, ada yang dewasa, dan ada yang orang tua. Oleh karena itu, ketika kegiatan terkait dengan anak-anak, libatkanlah remajanya untuk diberikan tanggung jawab, diberikan kegiatan sehingga yang bisa menghubungkan anak-anak kita itu adalah remaja. Hanya orang tua yang bisa memberikan pendampingan. Jangan sampai remaja kita tidak ada kegiatan yang ada di masjid ini. Itu yang pertama, bagaimana kepemimpinan pengurus masjid terbuka dan komunikasi setiap kegiatan-kegiatan yang akan diprogramkan, yang akan diselenggarakan dalam kegiatan masjid kita ini. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, program itu harus relevan dengan masyarakat. Program itu harus relevan dengan jamaah. Ada program yang berlangsungan dengan anak-anak kita, ada program yang berlangsungan dengan remaja, ada program yang berlangsung dengan orang tua dan seterusnya. Kita harus pilih sehingga semua terlibat. Ketika ada suatu kegiatan, maka yang terlibat semuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
kegiatan hilal harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan jemaah. Kita pengurus harus bertanya kebutuhan jemaah apa yang dibutuhkan, apa saja yang dibutuhkan jemaah ketika kegiatan-kegiatan sosial keagamaan itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita hanya memprogramkan dengan sendirinya tanpa melibatkan jemaah dan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, informasi terkait dengan program itu harus sampai ke seluruh masyarakat, sampai ke seluruh tetangga kita. Jangan sampai tetangga kita tidak tahu kalau ada kegiatan di masjid itu. Harus kita sampaikan secara lisan dan seterusnya, harus kita sampaikan. Dan penyampaiannya jangan tiba-tiba mau dilaksanakan sebentar, tiba-tiba baru diberitahukan. Jangan. Usahakan 2 hari 3 hari kegiatan itu akan dilakukan. Sampaikanlah masyarakat itu sehingga komunikasi dengan jemaah, antar jemaah itu terbangun dengan sendirinya, sehingga jemaah itu terlibat aktif dalam menjalankan kebaikan, dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh pengurus masjid. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling terakhir, berdayakanlah generasi muda, karena inilah yang akan melanjutkan program-program kita dari pengurus masjid itu. Generasi muda lah yang di tangan mereka yang akan melanjutkan kegiatan-kegiatan dan program-program yang ada. Jangan sampai generasi muda ini kita terputus hanya karena tidak adanya komunikasi, hanya karena generasi yang berbeda, hanya karena tidak adanya, hanya karena teknologi yang ada misalnya. Jangan sampai teknologi ini memisahkan kita antara satu generasi yang lain. Bukankah teknologi ini mempengaruhi kehidupan generasi muda kita? Mereka punya dunia tersendiri, tapi kita di masjid ini punya dunia secara realita. Oleh karena itu, panggillah mereka, ajarlah mereka dalam berkegiatan. Generasi muda ini generasi emas, generasi pelanjut kita. Karena siapa lagi yang bukan mereka yang melanjutkan program-program kegiatan dan seterusnya. Inilah yang harus kita perhatikan dari faktor-faktor yang ada dalam dari diri kita dan faktor-faktor yang ada di luar kita. Sehingga kalau kita mempengaruhi atau kita memperhatikan semua faktor yang ada seperti ini, insya Allah partisipasi masyarakat, partisipasi jamaah itu akan terbangun dalam menjalankan kebaikan-kebaikan sebagaimana Allah perintahkan di dunia ini dan di akhirat nantinya kita akan selamat. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Marilah kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah muballighin nubuwwati war risalah wa ja'alna wa ashabahu qiyatu hadhil ummah marzuqina bis sihhati was salamati was sa'adah war rabitati bid din wad dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illallahul alimul hazim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kullaha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. Antarzukana ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'i wa saqam ya akramul akramin. Allahumma barik lana fi a'malina wa waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma ati anfusana taqwaha wa anta khairuha man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakahu wa hudahu wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu.
Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Rabbana hab lana minas solihin. Allahumma alhiqna bis solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Iran. Allahumma ansur fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahim. Wa innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'ana bi sirri wa bi asrari al-Fatihah. Demikian wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.